Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setia Agustin, NIM 27420100491, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Antakusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak ulayat. Secara teoritis, pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusumadi Pujosewojo mengartikan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada taat hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa yang lebih tingginya, dan penguasa lainnya dengan merasa solidaritas yang lebih besar di antara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah atau wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak ulayat berisi wewenang untuk pertama mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, yang kedua mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah, yang ketiga menetapkan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenan dengan tanah. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengertian hukum ulayat lebih lanjut merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan di kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Mengenai eksistensi hak ulayat, UU PA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental di antara dapatlah dikatakan bahwa kriteria penentuan masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada 3 hal, yakni yang pertama, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat. Yang kedua, adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan objek hak ulayat. Dan yang ketiga, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraian di atas. Dipenuhinya persyaratan tersebut secara kumulatif kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat. Sebagai misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan 3 tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Budi Harsono mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 unsur, yaitu mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya yang termasuk bidang hukum perdata, dan mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik. Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat. Namun, persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompoknya orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir, yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial, maupun kepentingan. Mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pemimpin, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan dan baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Dengan demikian, ada 3 bentuk persekutuan hukum adat, yaitu pertama, genealogi seperti suku dan Paruik dan Minangkabau marga di tanah Batak.
Klebu, dan di Kerinci. Yang kedua, teritorial, seperti desa di Jawa dan di Bali, dusun, dan marga di Sumatera Selatan. Dan yang ketiga, genealogis teritorial, sebagai nagari di Minangkabau. Negara Indonesia yang terbentuk dari bersatunya masyarakat hukum adat menjadi wilayah hukum adat dapat dipandang sebagai suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh wilayah negara yang sekarang disebut dengan hak menguasai negara dapat disebut sebagai hak ulayat negara, dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia disebut dengan istilah tanah ulayat negara. Isi dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti telah diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam pasal 2 ayat 2 UUPA. Hak ulayat menurut hukum adat. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjukkan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam keputusan hukum adat disebut hak ulayat. Pengertian terhadap istilah hak ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasaputra dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, desa, suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan penyalahgunaan tanah. Hak ulayat merupakan hak suatu persekutuan hukum atau desa suku di mana para warga masyarakat persekutuan hukum mempunyai hak untuk menguasai tanah, sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya, di mana pelaksananya diatur oleh ketua persekutuan, kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan. Sedangkan Budi Harsono mengatakan bahwa hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya untuk menghidupkan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, ada juga termasuk hukum publik berupa tugas wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memimpin persekutuan, penggunaan dan pemeliharaannya. Dengan demikian, hak ulayat adalah sebutan yang dikenal dalam keputusan hukum adat, sedangkan di kalangan masyarakat, hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tersebut, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya, bersifat magis religius, bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama yang diyakini sebagai suatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupannya berlangsung. Menurut Sukamto, hubungan antara persekutuan hukum dengan tanahnya ulayat diliputi suatu sifat yang disebut religio magis, yang artinya para warga persekutuan hukum atau masyarakat yang bersangkutan dan pemikirannya masih kuat dipengaruhi oleh serba roh yang menciptakan gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati karena adanya potensi-potensi gaib. Dengan demikian, hak ulayat adalah hak milik bersama persekutuan warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat magis, religius, serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun-temurun oleh para ilmuwan, disebut sebagai proses budaya hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.